materinya dipaparkan terlebih dahulu, Ya, Mas. Nanti akan ada ya, tanya jawab dari peserta. siap. Di sini ada saya pemaparan mengenai The Colonel Resto-nya sendiri, Kak. Nggak apa-apa ya? Iya. Ya. Nah, di sini saya bertemakan Build Your Own Great Business with Trust. Jadi, bagaimana sih nih yang muda-muda sekarang mau membangun bisnis, tapi dengan cara dia tanpa modal sedikit pun. Ini pengalaman saya, Kak. Jadi, bagaimana membangun sebuah bisnis yang baik dengan hanya modal kepercayaan. Seperti itu. Oke, Jadi, menarik ya, Mas. Modal kepercayaan. ya, saya tidak ada modal sedikit pun. Nah, di sini ada sedikit saya cerita achievement saya dari awal mulai saya kuliah. Saya sempat menjadi Mojang Jajaka Kabupaten Bogor dan mengikuti berbagai macam ajang di dunia entertain. Kenapa saya terjun di dunia itu? Karena saya dulu melihat ada peluangnya di situ. Jadi bagaimana saya agar bisa berkuliah. Jadi saya mengambil peluang itu dan alhamdulillah saya bisa sampai lulus kuliah dan barulah saya bekerja di sales di PT Arwinda Perwira Utama ini. Jadi PT Arwinda Perwira Utama ini asal mula saya mengenal dunia ayam, perayaman. Dan setelah itu saya menjadi sales eksekutif, dan sampai sekarang saya menjadi direktur utama PT Cipta Kuliner Perwiratama, dan sebagai owner juga. Ini grup perusahaan saya, jadi perusahaan Perwiratama PT Cipta Kuliner ini, The Colonel ini, dia ada holding perusahaannya, namanya PT Perwiratama Investama Sadaya, yang di bawahnya ini anak perusahaannya ini kalau ditotalin semuanya ada 8 perusahaan, yang terakhirnya itu The Colonel sendiri, PT Cipta Kuliner Perwira Utama. Dan saya dulu bekerja di pertama ini, PT Arwinda Perwira Utama sebagai salesnya. Saya di sana banyak belajar, hampir kurang lebih 3 tahun. Jadi PT Perwira, yang pertama ini, Arwinda Perwira Utama ini, bergerak di bidang poultry industry, jadi peternakan, ayam, pemotongan hewan, seperti itu. Dan ada lagi PT Cipta Ekspedisi Perwira Utama, itu di bagian logistik. PT Solusi Pangan Perwira Utama itu di supply chain e-commerce. Jadi buat UMKM, para UMKM bisa kita berkolaborasi, kita bekerja sama. Nah, ini manajemen tim grup dari saya. Ini ada Pak Cecep Muhammad Wahyudin, Pak Sahid, Pak Heri Nugraha. Beliau banyak saya belajar dari beliau-beliau ini. Mereka dulu sebagai direktur utama saya juga. Saya banyak belajar dari beliau, dan sampai saya muncullah peluang kenapa tidak kita membangun sebuah bisnis kuliner gitu. Nah, tapi itu saya prosesnya panjang. Menjadi bisa karena terbiasa. Ini hal yang tidak mustahil bagi siapapun anak muda menjadi seorang pemimpin di perusahaannya. Walau banyak dari timnya sendiri yang usianya lebih dari dia. Gitu. Selagi kita bisa, kita percaya, kita bisa menjalankan tugasnya, insya Allah kita bisa memegang amanah itu. Ini The Colonel Resto sendiri, kita quick service restaurant chain. Kenapa saya memilih The Colonel juga? Karena saya melihat waktu saya belajar di dunia sales, banyak peluang-peluang dan peluang saya selalu mengajukan. Seperti itu, bagaimana saya ditargetkan sales, alhamdulillah saya selalu achieve. Dan di sini juga saya melihat peluang lagi. Contoh di sini ada riset dari Nelson menunjukkan bahwa 11% dari konsumen Indonesia itu banyak makannya di luar rumah. Hal ini di atas rata-rata dunianya malah di angka 9%. Seperti contoh di sini paling tertinggi restoran sederhana rumah makan Padang, sampai sebulannya itu sampai 28.400.000 yang berkunjung. Nah, di sini ada KFC, McDonald, mereka brand-brand yang sudah ada nama di Indonesia gitu. Dan saya berharap sendiri The Colonel sejajar dengan mereka gitu.
Ini konsep The Colonel sendiri, open space, authentic. Jadi apa namanya? Kenapa saya percaya dengan The Colonel ini sendiri? Karena itu tadi saya mempunyai adanya peluang peternakan sendiri, rumah potongnya sendiri. Maksudnya ini brand Indonesianya sendiri belum muncul gitu. Sedangkan yang brand-brand luar tidak ada peternakan, tidak ada pemotongan, mereka bisa sukses dengan sekarang mungkin cabangnya sudah di seluruh dunia malah. The Colonel untuk saat ini, untuk restonya ini baru 4 cabang. Jadi di The Colonel Resto Bogor, The Colonel Mountain View Cipanas, Heritage Bandung, Begiat Resto Tasikmalaya. Ini masing-masing saya kenapa beda-beda konsepnya, yaitu tadi karena saya timbul banyak pertanyaan, banyak yang bilang ini mirip dengan ini, mirip ini dengan ini. Padahal setelah mereka masuk, mereka merasakan sendiri dengan perbedaannya. Dengan saya menggunakan konsep yang pertama ini dulu Chicken Farm Resto yang di Bogor. Ini bentuknya emang betul kandang ayam, jadi kandang ayam betul-betulan. Jadi kandang ayam closed house system itu udah automatically mesin. Dan jadi biar edukasi juga untuk anak-anak kalau kandang ayam itu tidak bau dan kotor seperti itu. Nah ini contoh menu-menu yang di The Colonel Resto. Nah, ini yang menjadi percaya diri saya tadi, 100% karya anak bangsa, peternakan milik sendiri, rumah potong milik sendiri. Kita sudah bersertifikat standar mutu dan sudah mempunyai halal. Seperti itu. Dan untuk pengembangan bisnisnya ini, saya mengembangkan model kemitraan, tapi kemitraan saya di sini berbeda dengan kemitraan franchise yang sekarang banyak lagi booming. Saya di sini menjalankannya no franchise fee, saya tidak ada fee sedikit pun franchise fee lah, no royalty fee, no riba, program sedekah berbasis online ini yang selalu saya jalankan. Terus ini model contoh untuk kategori kemitraan kita. Ya, untuk sekarang, untuk yang besarnya ini sudah ada 4 resto dan 42 mini resto di Jabotabek. Kita di Colonel Resto ini baru dibangun 1,5 tahun. Kalau ini sih prinsip dalam hidup saya yang saya jalani ya tetap konsisten, komitmen, networking dan istiqomah. Jadi konsisten di sini dalam artian apa ya, kita dalam berperilaku atau menjalankan tugas itu tidak boleh namanya berubah-ubah atau melakukan apapun dalam hidupnya gitu. Jadi ketika kita ada turun down itu harus kita segera analisa, koreksi, review agar kita tetap konsisten naik lagi. Dan untuk komitmen di sini itu apa ya namanya? Suatu sikap seseorang terhadap suatu hal, baik itu dari dirinya sendiri atau dia dalam bekerja atau berorganisasi. Jadi komitmen dia. Jadi apapun yang dia lakukan tuh harus komit. Jadi misalnya di perusahaannya itu ada peraturan A, B, C, ya dia harus komitmen tentang peraturan itu. Dan di sini networking. Networking dalam hidup saya ini sangat penting. Networking di sini dalam artian silaturahim dengan siapapun. Jadi dari zaman dulu saya SMA, kuliah, dan sampai sekarang saya menjadi direktur utama, ini networking paling penting. Karena silaturahim, kita tidak pernah tahu ataukah teman sebangku kita menjadi siapa, dan entah kapan bisa menolong kita, saling membantu, itu pentingnya networking. Dan yang terakhir ini istiqomah. Istiqomah di sini dalam artian apa ya? Kita dalam hidup janganlah banyak istilahnya banyak maunya dulu. Yang penting kita istiqomah dan percaya bahwa semua yang kita jalani itu takdir dari Allah. Jadi takdir dari Allah di sini dengan saya diberikan sekarang amanah seperti ini, ya saya percaya itu takdir dan saya mampu menjalaninya. Apabila saya tidak menjalani takdir itu, dalam artian diri saya dalam hidup saya ini, saya sama saja menolak takdir itu atau namanya jolim terhadap Allah sendiri gitu. Jadi nauzubillah lah. Maksudnya dalam hal apapun saya melakukan dari saya bekerja, dari zaman saya sales, dan insya Allah lah lakukanlah yang terbaik.
do the best. Jadi lakukanlah yang terbaik apapun, jangan tunggu dulu hasilnya. Insya Allah, apapun yang kita lakukan yang terbaik, hasilnya pun akan baik. Jadi do the best for today. Today is today, tomorrow is tomorrow. Jadi jangan terlalu mikir ke depan terlalu banyak. Yang penting lakukan aja dulu yang terbaik hari ini. Gitu. Udahan. Mungkin itu sedikit apa namanya? Sedikit Pengenalan ya, Mas? pengenalan The Colonel Resto dan saya gitu, Mbak. Oke, plus Cukup dulu untuk Mas sekian. Angga, ini luar biasa sekali ya rekan-rekan semua di mana The Cornelis Rosto ini ternyata bisnis apa? Subbisnis baru yang dibuat yang sebelumnya tuh sudah ada bisnis-bisnis lainnya dari hulu ke hilir ya Mas ya, mulai dari pembudidayaan ayamnya sampai resto pengolah ayamnya yang saat ini sudah ada 4 cabang ya Mas ya. Betul. Dan mini restonya kita yang kecil-kecilnya sudah kurang lebih Outlet-outlet 40 kecilnya ya ya. Mas ya. Oke, luar biasa banget ini dari Mas Angga. Tadi saya yang tertarik itu mengenai value yang Mas Angga pegang, yaitu mengenai konsisten, bagaimana komitmen, bagaimana menjaga networking dan Betul. silaturahmi, serta bagaimana kita tetap istiqomah. Tadi juga menarik tuh Mas, sedekah berbasis online. Ada aplikasinya atau gimana Mas? Ada, tapi untuk di internal The Colonel baru belum kita bahas, tapi sudah dibuat. Tapi The Colonel sendiri sudah jalan. Jadi untuk siapa yang mau bersedekah, itu kita ada paket promonya untuk khusus sedekah. Jadi siapapun yang mau bersedekah, itu kita langsung nge-link ke semua outlet The Colonel Resto. Jadi yang saya harapkan itu jadi banyak apa ya maksudnya istilahnya sekarang ojek online atau misalnya pengemis, mohon maaf. Jadi mereka yang saya mau tuh ke resto kita gitu loh, merasakan. Walaupun mereka nanya, ada nggak yang bersedekah hari ini gitu. Jadi saya pengen ngelihat, jadi bahkan yang saya mau tuh di resto saya tuh banyaknya yang seperti itu. Jadi biar mereka merasakan juga, oh makan di resto seperti ini gitu. Luar biasa. Bisnisnya orientasinya tidak hanya dunia, tetapi seimbang juga dengan akhirat ya Mas ya. Masya Allah, semoga Betul. berkah Mas. Amin. Oke, untuk teman-teman yang ada di Zoom meeting kali ini, jika ada pertanyaan bisa masukkan di kolom chat terlebih dahulu, karena nanti mungkin akan saya bantu untuk dipertanyakan kepada narasumber pada sesi tanya jawab, atau nanti pada sesi tanya jawab untuk open mic juga boleh. Terima kasih Mas Angga untuk pemaparan awalnya, mungkin nanti kita akan lanjut diskusi-diskusi ya Mas Boleh. Angga. Siap. Oke, rekan-rekan semua, menarik ya ini mengenai bisnis kuliner yang justru ketika masa corona banyak bisnis yang susah take away, yang hanya menyediakan jasa take away. Nah, ternyata Mas Angga di sini tetap bisa struggle memegang value-value nilai yang baik walaupun kondisi sedang tidak baik begitu ya. Nah, Saya belum selanjutnya cerita ke situnya nih. oh iya, boleh deh nanti Nanti Mas. cerita. Nanti ya Mas ya Ya. di sesi selanjutnya. Kita simpan dulu nih Mas biar pada Ya. penasaran. Oke, nah kita bergeser terlebih dahulu kepada narasumber kita juga. Di sini telah hadir Chef Adi. Nah, kita pengen nanya nih ke Chef Adi, bagaimana sih Chef Adi dalam kondisi seperti ini, para asosiasi chef halal Indonesia menghadapi kondisi, karena kita melihat juga banyak hotel yang tutup, restoran yang mungkin tidak beroperasional seperti biasa. Nih bagaimana nih Chef Adi? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Chef. Jadi begini, Bu, sebelumnya saya perkenalan dulu kali ya. Oke, boleh, Chef. Kenal ntar sayang katanya. Tak kenal maka kenalan ya, Chef. Nama saya Miar Adi, saya biasa dikenal Chef Adi. Background dari awal saya dari cuci piring di hotel, pekerja, kemudian saya coba beranjak menuju ke cook ya, dari mulai helper. Alhamdulillah pada saat itu tahun 99 saya pergi ke Perancis dan di sana dipercaya sebagai eksekutif chef di Hotel Accor. Alhamdulillah juga pernah memenangkan lomba internasional kelas dunia di masak sendiri. Nah, jadi berawal dari situ betapa profesi ini harus betul-betul memiliki soul ya. Kalau tadi saya tertarik sama Mas Angga itu siapapun bisa jadi owner. Nah, untuk saat ini saya kebetulan
berawal sebagai konsultan restoran, begitu balik ke Indonesia setelah berkarir di Eropa, saya kembali ke Indonesia ini lebih ke konsultan restoran. Awalnya buatin restoran orang. Nah, sekarang alhamdulillah saya juga sudah membuat salah satu bisnis sendiri di dunia kuliner. Itu ada di catering dan restoran sendiri. Restoran yang saya kelola ini berbagai macam brand ya. Kita nggak ada brand yang sama. Kalau cateringnya itu posisi kita ada di Cikarang, namanya Padi Ijo Catering. Alhamdulillah itu juga kita memegang industri-industri untuk catering, artinya catering-catering untuk pabrik-pabrik ya, untuk karyawan-karyawannya. Nah, di sini dari pertanyaan Mbak Dina tadi, kesempatan ini sangat luar biasa sebetulnya kalau kita bisa memanfaatkan kondisi dan bisa menyesuaikan situasi dan kondisi saat ini. Nah, kalau kita udah nyerah duluan, ya sudah. Makanya kita di Islamic Chef Culinary ini betul-betul berkomitmen penuh untuk membuat salah satu produk yang berbasis wajib halal. Nah, kenapa? Karena kita sama-sama tahu bahwa nanti itu undang-undang sudah keluar di 2024 itu seluruh produk wajib halal. Nah, karenanya apa yang sedang saya jalani di dunia kuliner ini justru sebaliknya, kita kebanjiran order kalau di tempat catering saya sekarang sampai tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan customer. Karena satu pabrik yang saya jalani itu sekitar 1.000 orang minimal. Artinya kapasitas kita di 20.000 packs per hari itu sudah tidak mencukupi untuk kapasitas dapur kita. Artinya kalau memang keseriusan ini berlanjut, kita harus membuat dapur-dapur lagi untuk kapasitas tersebut. Nah, artinya pada saat pandemik ini, itu awal yang saya lakukan adalah begitu keluar COVID ini, kita langsung action. Langsung actionnya apa? Membuat standarisasi yang layaknya di COVID ini. Nah, jadi sebelum yang lain buat, kita sudah buat standarisasi itu sendiri. Bahkan kalau saat ini sudah enak sebetulnya, udah ada CHSE sertifikasi itu untuk meyakinkan customer bahwa kita punya bisnis ini sudah tersertifikasi kalau sekarang gitu. Nah, tapi keunggulan di saya itu awalnya sebelum yang lain buat, saya sudah buat duluan. Artinya ketika kita masuk, nah ini kita sudah bicara yang gini nih, boleh saya di slide yang itu Mbak? Oke, Mas Rifai boleh dibantu untuk share screen-nya? Nah, jadi ada sedikit aja sharing dari saya. Saya tunggu screen. Mas Rifai, boleh dibantu untuk share screen Chef Adi, yang materi Chef Adi. Oke. Sudah tampil di layar kita bersama ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini kebetulan saya dari Islamic Chef and Culinary of Indonesia. Kita salah satu organisasi chef yang kita terverifikasi di internasional, itu WIX namanya, World International Culinary Society, dan karena kita Indonesia termasuk mayoritas Islam, nah di sini semangat saya untuk menjadikan Indonesia ini punya asosiasi chef Islamnya yang kita betul-betul berkomitmen kepada halal. Baik itu halal produk ataupun nanti bisnis-bisnis kuliner yang kita jalani wajib wajib halal keseluruhannya, entah itu sistem syariahnya, baik itu produknya. Nah ini Islamic Chef ini kita salah satu-satunya asosiasi di Indonesia yang terverifikasi di Chef Muslim dunia.
Itu dari saya. Nah, ini Chef Adi. Kemudian next boleh. Nah, saya hanya share sedikit aja. Buat saya ada 9 poin kekuatan di culinary business pada saat pandemi COVID ini, karena ini memang sudah saya jalani. Nah, kalau lihat di layar itu perusahaan saya sendiri namanya PT Surya Multikreasi. Kita bergerak di bidang catering dan restoran, dan ini salah satu yang saya tampilkan ini adalah proses-proses yang kita jalani di saat pandemik. Next, mungkin yang pertama itu sebetulnya pada saat ini, baik yang belum memulai atau yang sudah memulai, kita harus pilihkan bahwa produk kita ini merupakan salah satu andalan. Andalan dalam arti mungkin kita punya salah satu produk yang benar-benar beda daripada yang lain. Kalau di kuliner itu bisa saya simpulkan bahwa produk unik, produk beda, ini yang kemungkinan akan dicari ya oleh customer, karena rasa kepengen tahu orang-orang Indonesia ini sangat luar biasa. Nah, kemudian lanjut untuk step keduanya, mungkin pada saat pandemi ini kita harus pikirkan juga bahwa makanan ready to cook ini lagi dicari. Kenapa? Karena betul-betul orang ini nggak keluar rumah. Nah, di saat tidak keluar rumah, apa yang harus dia lakukan untuk keluarganya? Memberikan makanan yang simple, ready to cook. Ini bisa berupa frozen food, bisa berupa snack-snack yang pada saat customer ini mau makan, ini sangat simple dia untuk menyajikannya. Mungkin di saat pandemik ini, kalau saya lihat ini bukan dari seluruh organisasi kita, dan kita melihat dari seluruh teman-teman yang punya usaha kuliner, banyak yang jatuh, banyak yang justru bersemangat baru, karena banyak yang istilahnya sudah diputus, kita bekerja, rata-rata kalau boleh saya persentase itu 70% mereka lari ke bisnisnya di kuliner. Bisa atau enggaknya mereka coba dengan segala cara apapun untuk berbisnis kuliner, baik itu online, hanya rumahan, itu dilakukan. Nah, makanya ready to cook ini mungkin ini yang salah satu yang menurut saya menjadi alternatif paling utama dilakukan oleh pebisnis kuliner, baik yang calon ingin membuat, bahkan yang sudah membuat harus berani beralih, berani mencoba ke ready to cook ini. Next. Nah, mungkin yang ketiga, di sinilah poin paling utama di saat COVID adalah pentingnya higienitas di packaging itu sendiri, karena saking terlalu banyak kewaspadaan terhadap customer-customer ini, maka packaging yang unik, yang kelihatan higienis, artinya jenis, mungkin kita harus pikirkan betul-betul yang food grade untuk packaging itu sendiri. Nah, jadi ini menurut saya, karena ini saya lakukan di usaha saya sendiri, ketika kita coba membuat eh, packaging yang betul-betul food grade, dan ini sangat diminati banyak customer saya, terutama yang delivery. Next. Yang keempat, kelengkapan lisensi itu sudah sangat jelas. Kenapa saya berbicara di catering misalkan, untuk di bisnis kuliner ini, hampir seluruh catering punya kelemahan di sini. Artinya lisensi yang belum mencapai sampai ke HACCP atau ke ISO. Nah, ketika kita memiliki itu, lanjut lagi kita punya ke halal. Karena halal ini nggak kalah hebatnya, karena halal berbasis dari HAS 23.000, yang mana HAS 23.000 ini secara sistem itu sebetulnya di atas ISO. Nah, jadi ketika kelengkapan lisensi ini dilengkapi, kita yang tidak perlu mencari, bahkan kita dicari, karena kekhawatiran dari calon customer ini itu sudah terhilangkan dengan sistem
yang otomatis ketika kita memiliki lisensi, artinya kita sudah memiliki sistem yang baik. Begitu juga restoran. Restoran pun saya lakukan kemarin, saya coba dan kebetulan saya juga menjadi auditornya CHSE, karena ini menurut saya bagus, jadi kita lakukan itu juga. Jadi standar lisensinya ini sebisa mungkin kita memiliki kelebihan dari kompetitor-kompetitor kita. Nah, restoran banyak yang langsung berbalik ke delivery order. Nah, ini juga lisensi-lisensi ini semakin lebih lengkap kalau di Jakarta itu kita bisa masuk ke LPSE. Nah, jadi pengadaan dari pemerintah. Nah, ini berkali-kali saya memenang tender karena kelengkapan lisensi yang saya miliki. Next. Nah, yang kelima, mungkin delivery system. Yang tadinya nggak ada delivery, sekarang harus ada delivery. Wajib. Kenapa? Karena delivery ini di saat COVID ini benar-benar harus, dan bukan harus, sudah menjadi prioritas paling utama yang harus dipikirkan oleh para pebisnis kuliner. Dan ini juga dari yang mulai gatek-gatek, sekarang sudah mulai jago-jago untuk membuat istilahnya pesan lewat aplikasi. Nah, jadi mau tidak mau delivery ini setelah kita sudah mendaftar Gojek, GoFood, Grab, dan lain sebagainya, itu kita buat sistem tersendiri di kita punya bisnis. Nah, ketika sistem ini sudah bisa berjalan dengan baik, mungkin kita akan ketagihan. Awalnya saya juga tidak bermain di delivery karena saya restoran, karena saya catering, tapi ketika restoran ini mulai kita ikuti seluruh perubahan yang terjadi, perilaku yang terjadi di bisnis ini, kita coba ikuti, kita coba pelajari, kita coba pahami, dan kita betul-betul coba laksanakan. Dari yang nggak bisa, dan itu hanya sebentar aja, kalau kita punya mau, tadi kata Pak Angga, nggak ada yang nggak bisa. Nah, jadi delivery system ini, mau tidak mau harus dilakukan oleh pebisnis kuliner ini. Next. Nah, yang keenam adalah rancang bisnis plan. Kenapa bisnis plan nggak saya taruh di awal? Sekarang perilaku sudah berubah. Jadi ketika perilaku berubah ini, kita harus mengikuti kondisi perubahan. Nah, di saat perubahan ini, karena begini, saya sebagai konsultan restoran, seringkali konsep duluan itu menjadi salah. Dan ini saya sudah kurang lebih sudah ada 97 outlet restoran yang saya buat baik di dalam atau di luar negeri. Dan ini tempat saya belajar bahwa bisnis plan ini sebetulnya bukan di awal. Kalau di awal, misal saya ambil contoh, kita sudah punya rancangan bisnis plan, kita mau buat resto Western misalkan, Western food. Nah, ketika kita mendapat tempat, sebelah kita juga Western food, atau tidak jauh jarak-jarak beberapa meter itu sudah banyak restoran Western food, maka bisnis ini akan fail. Nah, ini yang saya pikirkan, yang sudah pernah saya jalani berkali-kali. Artinya di bisnis kuliner kita banyak hal yang harus kita tentukan di awal ketika niat kita dan keinginan kita sudah ada. Itu. Next. Nah, yang ketujuh, tetap ini baik pandemi dan tidak pandemi memang harus dijaga, tapi terapi di saat pandemi ini sangat beda untuk keep the cash flowing ini. Artinya cash flow ini betul-betul harus diperhatikan karena hal yang kita Perhatian Kak Citra kameranya, Mas. Kira ada tulisannya enggak? Citra Kurni Putri. Ya. Oke, boleh di next. Itunya Kak Citra. Nah, ya ini tadi udah dibahas oleh Mas Angga. Networking biar bagaimanapun sangat luar biasa. Salah satunya ini yang saya rancang adalah salah satu organisasi-organisasi, karena di dalam organisasi kita sudah banyak artinya banyak calon-calon customer yang ada di situ, dan apalagi kita membuat organisasi kuliner, jelas kepeminatan terhadap kulinernya juga sangat tinggi. Karena di sini saya yakin bahwa pengusaha kuliner wajib diiringi oleh meal experience. Dengan meal experience kita akan mengetahui, artinya kita mau jualan ayam nih, jadi kita sebisa mungkin seluruh
menu ayam yang ada di Indonesia ketika kita sudah coba, oh ini begini, oh ini kelebihannya ini, oh ini ayam ini, kelebihannya ini. Artinya nanti dengan meal experience ini kita bisa menentukan sendiri target market kita sendiri. Nah, artinya di sini akan lebih mudah untuk kita mencapai achieve yang nantinya akan kita sasarkan gitu. Ini yang terakhir, next. Yang terakhir, nggak bisa di next ya. Sorry, di next. Halo, monitor. Tes. Monitor. Halo. Sepertinya operatornya sedang terkendala sinyal juga nih Pak. Yang 9 itu terus berinovasi ya Pak ya? Iya. Jadi itu yang terakhir ya. Yang terakhir kita harus terus berinovasi. Dalam arti inovasi sekarang itu anak-anak muda sangat luar biasa inovasinya. Karena saya juga membuat beberapa sekolah-sekolah kuliner. Saya sebagai prinsipal pada saat itu saya membuat awal ada Jakarta Culinary Center, kemudian iCook Culinary, dan yang terakhir saya menjadi prinsipal di Arkamaya Indonesian Culinary Education. Nah, di sini tempat saya mengajar untuk menciptakan owner-owner restoran. Nah, jadi berinovasi yang saya rasakan ketika saya mengajar ini, anak-anak muda ini sangat luar biasa untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Khususnya kita bisa lihat outlet-outlet yang sekarang itu bertebaran di mana-mana, baik itu kopi, baik itu outlet-outlet fast food. Coba lihat, pemiliknya pasti masih muda-muda, seperti Mas Angga yang luar biasa, kan gitu. Jadi tetap semangat di saat pandemi. Itu tadi beberapa istilahnya tips lah dari saya, beberapa sharing. Kalau tips masih kurang oke lah, masih banyak yang lebih oke saya rasa di acara ini. Mungkin itu dari saya, Bu Dina dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya juga di sini mau belajar, mau sharing dari guru-guru sekalian yang ada di sini. Makasih Mbak Dina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Chef Adi yang luar biasa sekali, rendah hati sekali ya Chef ya. Ilmunya sudah luas, sudah sampai ke Eropa, kemudian kembali ke Indonesia untuk menjadi konsultan di bidang restoran dan kuliner. Luar biasa sekali Chef Adi ini. Ya, tadi Chef Adi telah memaparkan kepada kita mengenai bagaimana di tengah pandemi ini untuk tetap bisa memulai bisnis. Nah, how to-nya udah dijelasin sama Chef Adi dengan 9 poin tadi yang bagi teman-teman yang ingin memulai usaha kuliner di tengah pandemi ini untuk bisa menduplikat atau mengimplementasikan ya Chef ya. Di mana tadi saya lihat poin pentingnya yaitu di higienitas dari makanan serta packaging dari produk itu juga ya Chef. Ya, pasti itu. Oke, menarik nih Chef. Nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya Chef ya. Siap. Karena di sini sudah ada beberapa pertanyaan juga. Oke, kita lanjut kepada narasumber kita selanjutnya. Ini menarik ya rekan-rekan semua, di mana ketika masa pandemi ini banyak jenis usaha yang justru outletnya ditutup ataupun mungkin cash flow perusahaannya terganggu. Nah, untuk bisnis yang satu ini justru timbul dan munculnya ketika masa pandemi. Nah, langsung saja di hadapan kita sudah hadir narasumber yang luar biasa, yaitu owner dari Nyam Nyam Eats dan juga Nyam Nyam Treats. Kepada Mbak Citra, silahkan. Halo, terima kasih Mbak Dina. Halo, ya, sama-sama Mbak Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Sebelumnya saya berterima kasih kepada tim PPHI sudah melaksanakan acara seperti ini yang selalu support UMKM dan usaha kecil. Sebelumnya juga di bidang pariwisata, dan kali ini malam ini kita ngobrol-ngobrol di bidang kuliner. Terima kasih juga untuk PPHI yang sudah memberikan kesempatan. Kali ini saya bisa berbagi bersama narasumber lainnya yang sudah sangat senior.
bersama Chef Adi dan juga Mas Angga dan juga nanti Mas siapa satu lagi Mbak Dina? Ada Mas Raihan juga, owner Oh iya, Minat Mas Raihan. Madu. Oke, jadi dari Mas Angga tadi sudah menyampaikan dan Chef Adi sudah menyampaikan yang sudah lama berkecimpung di dunia kuliner, yang sebelum pandemi sudah menjalankan usaha ini. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Mbak Dina kalau saya, Citra Kurnia Putri ini memulai usaha di tengah pandemi, tepatnya itu memulai di bulan akhir Juni. Nah, ini namanya Nyam Nyam Eat. Sejarahnya awal mula ide ini muncul karena saya di Payakumbuh, satu kota kecil di Sumatera Barat. Ketika saya ingin makan beberapa menu makanan yang ada di Jakarta tapi tidak ada di sini, disitulah saya memikirkan gimana caranya biar orang-orang juga bisa cobain makanan-makanan yang hits yang mungkin ada di Jakarta. Terus di saat pandemi, yang kita tahu itu 300% peningkatan dari bidang kuliner masakan itu meningkat sampai 300% lebih. Itu merupakan peluang yang sangat besar. Dan juga saat pandemi, peningkatan orang-orang menggunakan teknologi sangat tinggi. Jadi itulah awal mula cikal bakalnya tumbuh lahirnya Nyam Nyam Eat. Nah, boleh lanjut slide-nya? Oh, mungkin saya perkenalan diri juga. Saya Citra Kurnia Putri. Sebenarnya saya seorang makeup artist yang dilanda pandemi di awal bulan Maret, yang mungkin jadinya kehilangan job, dan job-job yang sebelumnya itu akan diundur. Nah, dari situ saya ikut beberapa webinar digital marketing, di sana yang disampaikan kalau yang lagi meningkat adalah makanan. Nah, di situ baru saya mikir, oh makanan ya, apa ya idenya? Jadi, boleh lanjut lagi? Next-nya perkenalannya cukup. Nanti kalau lebih lanjut perkenalannya boleh minta kontak lebih lanjutnya gitu ya Mbak Dina. Iya, baik. Nah, seperti tema malam ini, kuliner di masa pandemi. Nah, jadi di kondisi saat ini kita harus bisa melihat peluang dan tantangan. Apa aja peluang yang ada saat ini, misalnya penjualan makanan yang naik 300% itu menjadi peluang yang sangat besar. Penggunaan teknologi yang meningkat sangat pesat itu menjadi peluang yang sangat besar. Adaptasi dengan perilaku baru ini akan jadi tantangan. Bagaimana suatu adaptasi dan perilaku yang mungkin akan berubah dari biasanya, bagaimana kita mensiasati keadaan ini untuk bisa memulai bisnis. Selanjutnya, lanjutnya adalah mungkin strategi untuk memulai usaha. Nah, jadi tadi seperti yang diungkapkan, saya merupakan mungkin masih bibit atau anak yang masih junior nih di bidang kuliner yang baru memulai usaha sekitar 7 bulanan. Nah, jadi awal mula tahap-tahap strateginya adalah yang pertama, daftar potensi. Jadi mengumpulkan ide-ide, misalnya menu-menu apa yang akan kita usahakan. Kita kumpulkan dulu semua ide-ide itu, dikumpulkan beberapa ide, misalnya sekarang yang lagi tren mungkin kopi, apakah kita emang mau mengikuti tren ini. Terus mungkin kita mencoba tren frozen food dan lain-lainnya. Nah, di sini saya memilih untuk potensi yang paling saya lihat adalah makanan hits yang tidak ada di daerah saya, yang sudah terkenal di Indonesia dan tidak ada di daerah saya itu. Nah, selanjutnya adalah kualitas. Ya, pasti kalau kita menjual makanan, rasa jadi nomor satu, karena ya rasa segalanya kalau untuk usaha kuliner. Jadi bagaimana saya membuat satu menu, satu rasa, itu develop satu menu mungkin trial and error-nya berkali-kali. Jadi untuk produk sendiri, Nyam Nyam itu mengutamakan brownies dan mentai rice. Mentai rice dan juga puding yang milk pudding yang tidak ada di Payakumbuh. Nah, jadi untuk membuat satu brownies itu mungkin mencoba beberapa jenis coklat, mencoba coklat bubuk ABCD, sampai menemukan rasa dan kualitas yang menurut kita bersama itu udah paling oke gitu. Nah, terus memaksimalkan platform online. Ini pasti
karena lahir di tengah pandemi yang kita tidak buka tempat, pastinya mengejar dengan online. Jadi langkah pertama saat itu adalah dengan menu yang kita sudah pede rasanya, yang sudah yakin ini enak gitu. Jadi membagi makanan tersebut tester ceritanya untuk beberapa selebgram. Ya jadi kalau di dunia online pasti kita akan sangat butuh kerjasama dari orang-orang yang sudah mempunyai pemirsanya yang tinggi di platform mereka. Nah jadi itu langkah pertama saya adalah mengajukan kerjasama bagaimana untuk mereka mereview secara jujur makanan yang sudah kita buat dan mereka nanti ngepost di Instagram mereka seperti itu. Nah dari situ awal mulanya baru orang-orang masyarakat luas tahu kalau ada nyam-nyam nih di Payakumbuh, ada brownies dan mentairas dan makanan hits lainnya yang sebelumnya belum ada di Payakumbuh. Nah selanjutnya ini proses dari hulu ke hilir. Kalau kita mulai usaha kita harus tahu persis bagaimana bahan-bahannya, bagaimana proses pembuatannya, bagaimana memasarkannya, packaging segalanya itu harus dikuasai. Walaupun nanti kita tidak akan handle semuanya sendiri, maksudnya dari produksi ada timnya lagi, ada dari marketingnya ada timnya lagi, tapi kita harus tahu semua prosesnya dari hulu ke hilir. Nah, selanjutnya ini peka. Ini harus sangat peka. Kalau enggak, ini Mbak Dina bisa galau nanti kalau nggak peka ya Mbak Dina. Jadi peka maksud di sini adalah harus tahu kondisi sekitar. Misalnya sekarang lagi pandemi, berarti kita harus benar-benar menyajikan makanan yang bersih, higienis, dengan semua perlengkapan dan semua protokol kesehatannya harus berjalan dengan baik. Jadi kita juga memperlihatkan kepada pembeli kalau yang kita masak itu bersih, semuanya aman, pakai masker, hand sanitizer, dan lainnya gitu. Dan peka juga dalam artian kalau seandainya ada hari-hari besar atau event tertentu, kita melakukan suatu apresiasi dalam bentuk mungkin promo atau diskon. Terus yang selanjutnya ini adalah yang paling penting adalah fokus dan konsisten. Jadi semua bisnis itu harus fokus dan harus konsisten. Nggak bisa yang hari ini jualan terus sepi nih, besok lusa sepi terus tutup. Jangan, karena ini adalah prosesnya dari awal berdarah-darah. Kalau gimana kita harus selalu berusaha untuk tidak off, maksudnya selalu maju terus. Mungkin selanjutnya, Mbak Dina, setelah memulai usaha nih, nah lalu bagaimana caranya bertahan di tengah pandemi ini? Saya singkat dengan bertahan dengan kaki. Itu yang pertama adalah kualitas. Itu seperti yang mungkin saya jelaskan tadi tentang rasa. Kalau rasa udah enak, kita diem aja pasti pembeli udah akan datang. Nah, terus yang kedua adalah amanah. Kita sudah mendapatkan pembeli, sudah mendapatkan pelanggan, jangan sampai kita mengecewakan dengan mungkin mengganti beberapa bahan yang mungkin lebih kualitasnya di bawah, atau pokoknya mengecewakan pelanggan yang sudah setia. Selanjutnya adalah kreativitas dan inovasi. Nah, ini yang sangat penting, dan karena di era sekarang semua orang berpacu-pacu dalam melodi, berpacu-pacu untuk memberikan inovasi terbaru. Jadi misalnya kalau dalam kuliner, menu yang sudah ada, kita variasikan lagi. Misalnya kalau di nyam-nyam itu ada brownies, kita variasikan lagi dengan topping, berbagai macam topping, dan mungkin juga variasi dari bentuk dari browniesnya, ada yang box, terus ada yang mungkin one bite, terus juga topping yang lumer-lumer gitu. Pokoknya menarik pasar. Dan terus inovasi, mungkin beberapa saat kita butuh sesuatu yang baru dari menu, juga Nyam-Nyam selalu menambah menu, beberapa menu yang masih belum ada di Payakumbuh untuk menjadi masyarakat bisa mencoba makanan yang terbaru itu. Selanjutnya, nah mungkin ini sebelum saya tutup, jangan berhenti di alasan. Ini satu kalimat yang selalu menghantui saya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, jangan pernah berhenti di alasan.
Karena kalau kita menemukan masalah atau ya pasti semua bisnis akan ada turun naiknya. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah, jangan mencari kambing hitam atau jangan menyalahkan keadaan ABCD, tapi selalu berfokus pada solusi dan selalu maju terus. Seperti itu mungkin Mbak Dina. Dan saya ini masih belajar banyak ya dari para senior. Oke, Mbak Citra. Sekali nih bersama para senior dan Bapak Ibu di sini mungkin udah lebih paham. Ya, terima kasih sharingnya Mbak Citra. Ini menarik juga ya Mbak Citra ini. Ternyata sebelumnya beliau aktif sebagai MUA atau makeup artist di ibu kota. Iya. Nah, terus karena sepi job, kemudian gimana nih caranya untuk bisa tetap survive? Searching ternyata bermula dari iseng-iseng bisnis kuliner, ternyata jadinya keseriusan ya Mbak ya? Iya. Dan sampai sekarang sudah membuka 2 cabang di Jakarta dan juga di Sumbar, Sumatera Barat. Iya. Oke, menarik nih Mbak Citra. Mungkin nanti dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya, kita akan jawab nanti di sesi tanya-jawab. Untuk pertanyaan-pertanyaan dari peserta, kita lanjut dulu nih kepada narasumber kita yang telah hadir juga. Nah, ini menarik juga nih. Di sini telah hadir co-owner dari Donat Madu Cihanjuang. Donat Madu ini sampai ke pelosok negeri. Salah satu daerah asal saya yaitu di Sijunjung, Sumatera Barat. Outletnya sampai nih ke Sijunjung gitu. Untuk beberapa makanan yang tidak sampai, tetapi Donat Madu ini sampai ke daerah asal saya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja Mas Raihan, disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana nih Mas? Kayaknya di perpustakaan kah? Di rumah, Mbak. Oh, di rumah. Soalnya banyak buku nih kayaknya. Banyak ya? Ayah saya suka baca emang. Mantap, Mas Rehan. Alhamdulillah. Jadi Mas Rehan boleh cerita sedikit dong Mas Rehan mengenai bagaimana perjalanan bisnisnya membangun Donat Madu hingga dapat tetap bertahan di masa pandemi saat ini. Oke, Mbak Dina, terima kasih. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Oke, Ya, silakan. nama saya Raihan, saya mahasiswanya Pak Noveri, bimbingannya Pak Noveri juga. Oh, sedang tesis ya, Mas? Lagi nyusun tesis, doakan. Mantap. Sebelumnya saya berterima kasih kepada PPHI yang memberikan saya kesempatan sharing tentang bisnis keluarga saya, yaitu Donat Madu Cihanjuang. Dan juga berterima kasih juga kepada Mas Angga, owner The Colonel, kepada Chef Adi, Presiden ICCI, dan juga Mbak Citra, ownernya Nyam Nyam Eats. Terima kasih. Baik, saya menceritakan dulu sejarah singkat Donat Madu. Donat Madu Cihanjuang itu berawal di Bandung, Cihanjuang. Ada nama jalan di Bandung, namanya Jalan Cihanjuang. Di situ awal toko. Donat Madu Cihanjuang itu sebenarnya yang pertama buka itu om tante saya. Nah, mereka itu saya ceritain dulu kenapa dibuka donat itu, karena di tahun 2009 om saya itu pindah dinas dari Jakarta ke Bandung. Dan di tahun situ juga om dan tante saya kebetulan kekurangan dana untuk kehidupan sehari-hari karena gaji dari om saya itu sedikit. Kemudian mengajukan semacam proposal ke ayah saya untuk meminta modal bisnis yang bisa dikerjakan, yaitu bisnis masak-masak, bisnis bakery. Akhirnya ayah saya memberikan modal bisnis bakery yang cuman satu pesan ayah saya, harus enak. Kalau nggak enak, nggak bakal laku kamu gitu. Terus alhamdulillah sudah trial error, resep-resep segala macam, dan akhirnya dibukalah kedai pertama Donat Madu Cihanjuang. Oh ya, sebelumnya kenapa bikin donatnya pakai madu? Ini bukan karena pengen beda dari yang lain, tapi ini karena memang dari dulu keluarga besar saya kalau minum-minum yang manis-manis atau makan-makan yang manis-manis itu nggak pernah pakai gula pasir, mereka pakainya madu. Makanya tante saya membuat donat itu dari madu. Dan akhirnya pada Mei tahun 2010, jualan pertama di Jalan Cihanjuang, Bandung. Itu di ruko kecil banget. Terus, dan alhamdulillah, sehingga hari ini sudah ada sekitar 250 cabang. Alhamdulillah. Dan kita itu hanya punya
sekitar 10 atau 15 cabang. Selebihnya itu 200 lainnya itu kami sistem franchise. Nah, untuk franchise-nya itu kebetulan kami mengasihkan fee ke mereka untuk kalau mau franchise itu fee-nya sekitar 120 juta. Fee-nya itu untuk seperti etalase, seperti mesin-mesin donatnya, terus kompor-kompor segala macam gitu-gitu. Terus untuk tokonya sendiri dan karyawan itu kami serahkan kepada si franchiser. Kami hanya mentraining si karyawannya. Lalu untuk karyawan segala macam sampai hari ini itu semua mereka yang kendalikan dan kami juga tidak ada sistem sharing profit. Terus untuk selama COVID ini, alhamdulillah Donat Madu Cianjuang dari 260-an cabang seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke hanya yang tutup itu hanya 5 sampai 6 cabang alhamdulillah yang tutup. Dan alhamdulillah sekarang itu rata-rata omsetnya setiap cabang dalam sehari 1 sampai 1,5 juta dalam satu hari. Terus selama COVID ini, yang anehnya itu kami hanya mengalami penurunan sebanyak 30%, yaitu di bulan-bulan pertama COVID, yaitu bulan Maret sampai bulan April, itu hanya 30%. Setelah itu bulan-bulan selanjutnya itu sudah stabil lagi, sudah 100%, 110, 90%, sudah seperti itu. Dan yang lebih menakjubkan lagi yang bikin saya sangat alhamdulillah, 2 minggu setelah Lebaran, yaitu bulan-bulan tengah tahun ini, omset dari Donat Madu Cianjuang satu Indonesia itu meningkat sebanyak 160%. Terus mungkin kami percaya ini bahwa semua ini karena yang di atas, dan juga kami kebetulan bekerja sama dengan GoFood dan Grab. Jadi di saat pandemi COVID ini, bisnis yang seperti kita itu sangat terbantu sekali dengan si Grab dan si GoFood itu. Dan masyarakat kita juga sudah terbiasa menggunakan aplikasi-aplikasi seperti itu. Terus untuk di era pandemi ini, keluarga saya dan saya tidak ada mengubah strategi apa-apa. Bahkan pada awal COVID sampai pertengahan COVID, kami hanya hopeless saja, hanya berserah diri kepada Allah. Kalau emang harus tutup, kalau masih berjalan, kami tetap lanjut berjalan. Dan kami tidak ada mem-PHK atau tutup cabang-cabang lainnya. Terus, sekarang Donat Madu Cianjuang lagi mau membuat inovasi merek baru, produk baru, yang itu namanya Donat Madu Cianjuang Premium, tapi namanya bukan Donat Madu Cianjuang, tapi atas anaknya Donat Madu. Tapi itu donat premium yang mana packaging-nya, produk donatnya, sampai tokonya itu yang lebih premium, yang dimana dibuka di mall, bukan di pinggir jalan. Dan kami itu sedang banyak bekerja sama atau merekrut seperti baker atau chef-chef yang ilmunya sudah lebih jauh daripada keluarga kami, untuk kami undang ke kantor kami untuk trial error produk-produk rasa-rasa yang akan kami jual di waktu yang akan datang, yang saya ceritakan tadi, yang untuk donat premium itu. Dan sampai saat ini kami belum menemukan rasa, harga, dan segala macam konsep yang pas untuk donat madu premium ini, karena kami sedang fokus survive di era COVID ini, karena saya menyarankan kepada keluarga saya ini harus ada inovasi baru, harus melek dalam era COVID ini. Kami tidak bisa hanya berpasrah saja, tidak boleh begitu, karena kalau ini semua tutup, kita mau makan apa? Saya ngomong ke keluarga saya gitu. Dan sebelumnya saya minta mohon maaf karena nggak kayak yang sebelumnya saya pakai
Yang sebelumnya kan pakai PowerPoint, pakai yang lain, saya cuma sharing-sharing ngomong kayak gini aja. Sambil Karena sama ngobrol gini ya Mas ya? iya sambil ngobrol aja karena nggak ada prepare sama sekali ya. Saya juga diajak Ponoveri mendadak baru kemarin. Jadinya ya seperti inilah, tidak ada prepare sama sekali. Iya, tapi tetap luar biasa ya Mas Raihan penyampaiannya. Alhamdulillah, Mbak, Ini, alhamdulillah. serta Alhamdulillah. juga bagaimana bisnis donat walaupun pada awal-awal pandemi sempat mengalami penurunan, namun Iya. pada hari ini bisa tetap kembali stabil dan justru malah akan Alhamdulillah. membuka cabang donat premium. Mungkin nanti akan berjajar bersama Britalk dan Jeko juga di mall-mall ya Mas Raihan. Aduh, itu udah kerajaannya premium, udah susah disalip Amin kayak gitu itu, ya Mbak. Mas. Amin. Oke, mantap ya Mas Raihan dan keluarganya Alhamdulillah. punya optimisme Terima yang kasih. besar nih ya Mas ya di tengah pandemi. Jadi tetap ada inovasi-inovasi baru yang dihadirkan supaya kita tetap bisa bersaing nih di tengah-tengah kondisi saat ini gitu. Oke Mas Raihan, mungkin nanti kita akan ada beberapa pertanyaan dari peserta yang lainnya, namun kita akan kembali terlebih dahulu kepada Mas Angga Daulay. Mas Angga, boleh diceritakan sedikit bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi oleh The Colonel Resto di tengah masa pandemi saat ini? Halo, ya bercerita sedikit tentang pengalaman peluang lagi. Kemarin pas pandemi parah-parahnya itu pas dari bulan Februari sepertinya udah terlihat sebenarnya si pandemi itu. Jadi karena penurunan omset dan lain-lain, tapi kita juga tidak boleh terpuruk dan lain harus cepat ini juga karena yaitu tadi saya bilang adanya peluang, yaitulah kita harus cepat ambil. Pada saat itu saya mengambil peluang bagaimana nih bisnis harus tetap berjalan dan saya mendapat profit yang tetap gitu untuk menjalankan bisnis saya tetap berjalan. Pada saat itu saya saya jualan dari bahan baku, jadi menjual bahan baku semua itu, jadi restoran tuh semuanya udah kayak jadi gudang. Jadi gudang bahan baku beras dan lain-lain tuh ayam sampai ayam juga kita jualan mentahan. Karena itu tadi adanya peluang ya udah saya masukin ke instansi-instansi sampai mereka order kan ribuan. Jadi setiap harinya tuh tim saya juga tidak ada yang diliburkan atau saya tutup juga. Jadi mereka tetap beraktivitas dengan saya menjualan bahan bakunya si ayam gitu. Jadi karena saya ngandelin dari karena kan ada jam-jam tertentu juga batas kita buka restoran dan lain-lain. Dengan kita udah gembor-gembor ojek online dan lain-lain lah itu tidak ketutup juga sebenarnya. Tapi alhamdulillah dengan saya tadi ambil peluang itu, alhamdulillah bisnis saya masih berjalan sampai sekarang. Dan kalau dari traffic lihat dari bulan Juli itu bahkan sudah dari si sales sudah melebihi dari Januari dulu. Sebenarnya sih udah karakter orang-orangnya atau kita bagaimana menjalani promosi juga udah mulai ketahuan nih harus seperti apa. Jadi dari bulan Juli sampai sekarang ini tuh udah alhamdulillah udah normal kalau menurut saya dengan perilaku yang berbeda dengan biasanya harus seperti apa. Jadi ketahuannya dari pas pandemi juga alhamdulillahnya itu. Jadi pas biasa kita bikin event seperti apa dengan kondisi sekarang harus bagaimana. Contoh simpelnya kita biasa kan mengadakan lomba mewarnai, lomba apa, itu kan di tempat lokasi kita. Ya, jadi kita bagaimana tetap berkreasi, tetap yang penting bisnis kita tetap jalan dengan kita antarkan kertas dengan kita jualan paket, itu masih tetap berjalan seperti itu. Dan sekolah juga kan masih pada libur, tapi udah ada kelonggaran lagi tuh dari bulan Juli sampai sekarang ini, alhamdulillah udah kembali normal menurut saya. Semoga tidak berkelanjutan gitu. Oke, menarik ya Mas Angga ya. Ternyata ketika udah ada aroma-aroma corona, saat orang-orang masih tidak peduli, tidak care, ternyata Mas Angga sudah membaca tanda-tanda tersebut dan sudah memulai merubah arah strategi bisnis yang awalnya dari resto kemudian. Jadi dari awal itu saya dari awal tuh udah langsung merubah pola bisnisnya gitu, walaupun tidak lari dari bisnis kita. Iya, jadi ya itu tadi kayak beras dan lain-lain itu saya masukin ke semua masjid-masjid. Jadi saya bermodalkan plastik plastiknya kita branding gitu-gitu, berasnya kita yang kilo sendiri-sendiri gitu. Itu per
satu masjid itu bisa ribuan gitu loh. Jadi masih ada kegiatan anak-anak di resto itu. Dan untuk ayam-ayam kita gimana biar laku nih, kita jualan mentahan juga. Anak-anak itu yang menganterin sendiri ke perumahan-perumahan kayak gitu. Terus kita buat paket-paket yang tadi paket sembakonya itu kita bisnis, sebenarnya bisnis bukan dari ayam, tapi kita jualan itu karena ada kesempatan itu waktu itu dengan banyaknya bantuan sosial dan lain-lain, itu saya masukin ke kementerian kemana. Karena dari awal dulu networking saya itu saya kenal dengan ini. Jadi saya bisa masuk ke jam sostek, itu dia ordernya ribuan gitu Pak. Jadi itulah pentingnya peluang dan kita harus cepat ambil peluang itu gitu loh. Yang lain mungkin belum kepikiran ke situ, tapi saya langsung ya udah sekarang tim sales marketing saya langsung lari ke sini gitu. Jadi sekarang kita bikin paket ini aja gitu. Karena kan pada saat itu orang-orang kan membutuhkannya agar mereka aman dan ini juga kan, maksudnya di rumah. Yang penting saya langsung kepikiran gimana nih caranya, yang penting bisnis kita bisa sampai ke rumah mereka gitu. Dengan tadi networking saya masukin ke instansi dan lain-lain seperti itu. Ya, jadi tidak ada karyawan yang di PHK, bahkan di tengah pandemi mereka tetap produktif menjalankan bisnis yang baru ini ya Mas ya. Alhamdulillah, luar biasa sekali nih Mas Angga. Oke Mas Angga, di kolom chat juga sudah ada beberapa pertanyaan dari peserta kita. Yang pertama adalah bagaimana sih Mas Angga caranya bisa jadi CEO dan owner di usia muda? Kemudian bagaimana juga di usia muda ini banyak sekali godaan, namun tetap istiqomah di jalan-jalan dan prinsip yang dipegang. Boleh Mas Angga, silahkan. Ya. Kalau ditanya bagaimana sih bisa menjadi seorang CEO di usia muda, dulu 24 mungkinnya saya udah jadi CEO. Itu kembali lagi terhadap saya adanya peluang gitu Mbak. Jadi dari zaman saya dulu masuk kerja, setelah saya di dunia entertain dan lain-lain itu, karena kan saya bisnis dulu ikut dunia entertain itu karena saya untuk berkuliah. Bagaimana saya bisa kuliah dan sampai lulus. Karena saya sadar diri gitu. Saya dari keluarga yang bisa bilang cukup lah, tapi untuk berkuliah harus kita sendiri gitu. Bagaimana saya memikirkan untuk menaikkan derajat keluarga saya sendiri gitu. Jadi saya waktu itu di dunia entertain udah setelah lulus kuliah, saya langsung punya pemikiran nih harus ganti profesi nih gitu. Dulu saya kuliah hospitality, jadi perhotelan. Jadi dulu ambil perhotelan, hotel management. Setelah lulus, saya malah larinya ke sales gitu. Karena dari dulu saya sering senang berjualan gitu. Jadi apa aja saya jualin baju atau apa. Nah, setelah lulus itu saya sales di logistik. Setelah logistik saya barulah jadi sales ayam di yang PT Arwinda Perwira Utama itu tadi. Nah, di sales pun saya tidak kepikiran gitu mau adanya jadi seorang owner atau jadi seorang direktur gitu. Saya menjalankan apa ya, do the best aja, maksudnya apapun yang saya lakukan yang terbaik aja pada saat itu gitu. Jadi nggak langsung bermuluk-muluk ini bagaimana nanti atau gimana nanti, yang penting saya lakukan yang terbaik aja. Dulu sales saya tuh sebulan tuh saya sampai 4M ditargetkan, dan alhamdulillah itu achieve semua gitu, sampai tantangan itu terus saya sampai naik lagi ke level supervisor. Dari dulu sampai level saya tuh paling rendah lah kalau di sales tuh saya dulu trading market, jadi traditional market. Jadi saya handle traditional market itu yang ayam-ayam. Jadi dia cuma beli hati, kepala, ceker kayak gitu. Tapi itu per tengkulak, mungkin ya tengkulak atau tradernya tuh per satu kali pemotongan itu satu truk gitu. Sampai jam 12 siang tuh udah pekerjaan saya udah selesai dan langsung setor uang, dan itu mereka bayarnya cash. Karena mereka traditional market. Nah, di situ saya 6 bulan kurang lebih naik langsung level modern market. Di situ juga saya intinya lakukanlah aja yang terbaik. Saya ditargetin suruh jualan ini habis, alhamdulillah. Itu saya dulu yang penting saya nggak mikirin hasilnya apapun gitu. Yang penting saya lakukanlah yang terbaik. Di situ kurang lebih 2 tahunan itu saya kepikiran lagi, ini kenapa nggak kita bangun bisnis sendiri gitu. Terus ada peluang lagi, ini ada produk ini, ada sales A nggak bisa jualan, sales B nggak bisa jualan. Dan kalau kita punya core bisnis restoran sendiri kan bisa kita processing, kita produk gitu ya. Nah itu juga nggak langsung saya dikucurin dana atau saya dipercaya amanah, dikasih amanah gitu. Itu tantangannya berat sekali dan tantangannya tuh banyak lah. Sampai saya ditantang lagi jualan produk baru. Alhamdulillah itu saya lakukan. Maksudnya dengan
dulu tuh saya berjualan dimodalin food truck. Jadi food truck itu saya lari aja ke mana? Ke ibu-ibu. Karena dulu saya disuruh cari apa namanya reseller gitulah untuk ini. Itu reseller pun saya yang pikirkan sendiri gimana cara produk ini keluar lebih banyak lagi gitu. Dengan saya lari ke kementerian itu bawa 10 ton aja sehari itu habis gitu. Dengan kementerian itu kan kurang lebih karyawannya banyak ribuan. Dengan saya contoh bawa 3.000 pack aja ayam, alhamdulillah langsung habis gitu. Nah itu kurang lebih berapa bulan saya memasarkan produk, masak sendiri, saya belajar dari tepung, dari ayamnya bagaimana cara masak biar crispy itu sekalian masak. Itu kan setelahnya ibu-ibu tuh belanja langsung ayamnya. Nah disitulah saya langsung naik level lagi, naik level juga dengan sendirinya gitu, dengan saya melakukan yang terbaik apapun yang saya lakukan intinya. Dan saya dipercaya untuk bangun mini resto dulu. Dan alhamdulillah mini resto itu saya bangun dengan saya terjun langsung di lapangannya dari orang kru. Semuanya saya belajar sendiri dari equipment, dari soal karyawan. Itulah pentingnya pengalaman bagi saya. Jadi saya tahu dengan dari outlet kecil dulu, equipment yang harus menggunakan apa-apa dan lain, semuanya itu harus bisa. Jadi saya pas ada terjun dunia resto juga, alhamdulillah jadi bisa gitu. Dan itulah setelah lulus dari outlet itu tadi, saya dipercaya dikasih amanah menjadi seorang direktur utama dan jadi founder. Kita buat PT bareng, ya udah jadilah PT Cipta Kuliner Perwira Utama itu. Dan dulu saya bangun pertama cuma karyawan saya dari admin, purchasing, dan saya sendiri. Saya masih nganterin barang-barang sendiri tuh ke outlet. Dan alhamdulillah sekarang udah karyawan udah banyak, alhamdulillah gitu. Dan dengan tadi sendiri tuh yang penting apa ya, kita melakukan apapun, lakukanlah yang terbaik gitu. Today is today, tomorrow is tomorrow. Kita nggak usah mikirin dulu besok, karena kita juga nggak tahu besok masih ada atau enggak nih gitu. Jadi lakukan aja yang terbaik kerjaan kita hari ini. Dengan saya bisa kasih apa ya namanya, bukan menggurui, tapi saya berbagi pengalaman saya hari ini. Ya saya bisa ya, insya Allah saya berikan pengalaman saya ini gitu. Jadi gitulah. Cerita Oke. sih. Menarik ini Mas Angga. Jadi gimana caranya jadi CEO ya do the best aja di posisi kita sekarang. Kemudian nanti saat kita udah bangun kompetensi skill kita, tentu nanti ada peluang nih amanah baru langsung diambil ya Mas Angga. Gitu. Karena kita tidak tahu ya kesempatan itu datang lagi nggak nih gitu. Nunggu-nunggu lagi nggak nih. Yang penting kita dikasih tantangan, apapun itu ada peluang kita langsung ambil. Selagi kita mampu dan kita percaya bahwa peluang itu kita bisa gitu. Iya nih, ini catatan banget nih untuk generasi milenial di luar sana yang ingin membangun bisnis. Jangan ujuk-ujuk mau langsung jadi CEO, tapi memang menjalani proses dari awal seperti Mas Angga, mulai dari sales sampai akhirnya bisa menjadi owner dan founder ya Mas ya. Oke, tadi membahas terkait mini resto, Mas Angga, ada pertanyaan dari Pak Brion. Pak Brion bertanya, apakah ada kemungkinan kerjasama keluar Jawa untuk mini resto, Kang Angga? Halo. Halo, Mas Angga. Ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Brion. Apakah ada kemungkinan kerjasama keluar Jawa untuk mini resto? Ya. Saya sebenarnya dengan senang hati, dengan banyaknya, sebetulnya banyak yang mau, saya senang hati bisa bermitra dengan mereka, bisa di luar pulau, di luar Jawa. Tapi kita masih belajar juga, kita masih perbaikan di internal processing kita, karena yang saya takutkan kita sudah keluar kota dan lain-lain, tapi internalnya belum siap gitu. Jadi saya ini sedang merapihkan dulu internal proses, baru nanti insya Allah kalau sudah branding kita sudah kuat dan produk quality dan lain standar kita sudah terjaga, dan ini insya Allah saya juga mau keluar Pulau Jawa gitu. Untuk saat ini kita masih di Jawa Barat, Pak. Jadi masih berfokus di pasar Jawa Barat, menguasai pasar Jawa Barat dulu ya Mas Angga. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Sinyalnya mati ya? Jelas Mas Angga, di sini jelas kok sinyalnya. Oke, terima kasih untuk jawabannya Mas Angga. Ini ada pertanyaan juga nih, sepertinya lebih untuk ke Chef Adi ya, Chef ya.
apakah ketika kita sebagai pemula UMKM, apakah perlu dari awal untuk melakukan legalitas seperti pendirian perusahaan, pendaftaran brand, sertifikasi halal, BPOM, atau melihat perkembangan bisnis dulu baru menyusun atau mengurus legalitasnya? Bagaimana nih, Chef? Wah, pertanyaannya luar biasa ini. Iya nih. Jadi gini, kalau menurut saya, karena ini pengalaman yang saya jalani, saya lebih ke yang nomor 2, sambil berjalan, sambil kita melengkapi. Karena apa? Biasanya kalau kita sudah di awal, terutama gini, kalau yang memang sudah set, tidak akan ada perubahan dan lain sebagainya, itu lebih bagus dilakukan di awal. Nah, namun pengalaman saya ketika saya membuat itu di awal, berjalannya banyak perubahan. Artinya perubahan itu bisa dari sisi brandingnya, namanya gitu. Kalau saya belajar dari yang saya sendiri kemarin, kita sudah buat satu nama. Ketika kita berjalan, begitu ingin mengembangkannya lagi, kita menyiasati lagi. Artinya saya sekarang membuat satu PT ini itu untuk mewakili seluruh divisi-divisi kita yang ada. Artinya kita punya outlet-outlet banyak, tapi kan perizinan kita bisa jadi satu di dalam satu PT. Nah, artinya di sini kalau saran saya lebih ke yang sambil kita berjalan, karena saya banyak buka di Jakarta pun seperti itu. Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, itu kadang berbeda-beda. Artinya berbeda-beda gini, ketika saya buka di selatan, itu untuk perizinan pariwisatanya sendiri, untuk restoran misalkan, itu ada kelas-kelasnya. Nah, kalau UMKM, saya sarankan begini, kebetulan saya pengajar di, dulu namanya OKOC, sekarang itu namanya Jackpreneur. Jackpreneur itu memberikan fasilitas kepada seluruh warganya, khususnya di DKI Jakarta itu memberikan 7 pelayanan yang sangat luar biasa, dari mulai pelatihan sampai dengan pemodalan. Artinya gini, perizinan-perizinan itu semua yang dibutuhkan oleh UMKM akan di-cover oleh mereka. Artinya kita hanya mengikuti kegiatan yang nantinya termasuk ke sertifikat halal, itu diberikan free. Dan saya lihat hampir seluruh daerah memiliki program-program itu. Nah, kalau di Depok saya juga ada lihat juga, kebetulan saya sekarang lagi diminta untuk mengajar UMKM itu sendiri. Jadi di situ saya lihat, oh di sini juga ada, di Depok juga ada, cuma berbeda nama. Artinya di daerah-daerah saya yakin banget itu pemerintahan kotanya sudah melakukan kemudahan untuk UMKM ini. Nah, tapi kalau kita sudah pengen keburu, pengen mandiri-mandiri, ini harus kita lakukan juga. Artinya nggak sulit kok kalau semuanya dilakukan gitu loh. Yang sulit itu kita udah mikirin duluan. Kalau semuanya udah kita coba, misal kita bikin sertifikat halal, oh susah ya, ribet ya. Untuk UMKM itu sangat mudah. Apalagi kita hanya punya satu produk. Itu sangat mudah sekali untuk membuat sertifikat. Nah, saya sendiri untuk membuat sertifikat halalnya itu sendiri untuk catering, itu sangat rumit, yang sangat luar biasa. Karena berapa menu yang ada di catering. Saya hampir ada ratusan, bahkan ribuan menu yang saya buat di dalam satu catering itu. Kalau dipikir, rumit, sangat luar biasa. Awalnya juga saya menyerah, wah ini susah. Tapi begitu kita jalani, kita ikutin rule-nya dan kita mau belajar, itu bisa. Apalagi hanya misalkan UMKM. UMKM ini sangat mudah, asal kita bisa mengikuti program-program dari seluruh kegiatan-kegiatan yang ada, baik itu di daerah, karena ini akan membuat brand kita juga nantinya gitu, semua bisa dibantu dari situ. Karena saya pengajar juga, diminta ngajar untuk bagaimana sih ini UMKM ini bisa naik kelas, nah gitu kan, bahkan sampai dicarikan investor-investornya. Itu sudah banyak sekali program. Kemenparekraf pun membuat program khusus UMKM. Jadi saya lihat kalau saja berperan aktif UMKM ini atau calon UMKM ini, saya rasa sangat mudah mendapatkan pasar untuk saat ini. Jadi seperti itu, Bu. Oke, Chef, komprehensif sekali jawabannya, Chef, terkait tadi legalitas, bahwa kita tidak perlu menunggu sempurna dulu untuk memulai bisnis ya, Chef ya.
Jadi nggak perlu CV atau PT-nya dulu ada nih baru tentuin produknya apa, tapi yang penting jalan aja, sambil jalan nanti disempurnakan, diurus satu persatu legalitasnya gitu ya, Chef ya. Karena saya yakin pasti akan ada perubahan di saat berjalannya, karena Iya. ada ide baru lagi, ada perkembangan baru lagi, ada seperti ini lagi. Jadi sampai kita sudah yakin pasar itu sudah kena atau sudah menjadi pasarnya ini sudah kita dapatkan, nah itu kita sudah sangat yakin untuk memastikan keseluruhan legalitasnya. Kalau saya proses catering itu bisa mendapat fix legalitas setelah saya berjalan kurang lebih 1 tahun. Jadi saya berjalan dulu 1 tahun, habis itu baru saya melihat banyak yang harus kita rubah, dari CV kita rubah ke PT, dari nama juga sempat kita rubah, dari sistem juga banyak yang kita rubah. Setelah 1 tahun kita fix, karena sudah kita pikirkan, baru legalitas itu kita lengkapi. Tapi sambil berjalan. Artinya di bulan pertama sampai semester pertama itu kita belum banyak customer. Nah, semakin kita sudah mendapatkan space nih, kita sudah tahu nih peluangnya ada di sini. Baru itu kita lengkapi semua, yang pada akhirnya achieve di 2 tahun ini, ya kita sudah mencapai kemaksimalan dalam memproduksi di makanannya sendiri gitu. Gitu, Mbak. Oke, ini jadi catatan ya buat kita teman-teman semua, Bapak Ibu, kalau mau memulai bisnis, yang penting mulai aja dulu ya, Chef ya. Jangan terlalu besar rencana tetapi nggak mulai-mulai. Ini menarik nih, Chef. Ini juga ada nih, Chef, karena Chef Adi juga seorang konsultan di bidang restoran dan kuliner cukup lama ya, Chef. Ini ada pertanyaan dari rekan kita, berapa lama sih bagi narasumber yang luar biasa ini untuk pesat berkembang bisnisnya, dan pernah nggak ada di masa stuck dan nggak ada yang beli? Terus bagaimana caranya bangkit? Dan satu lagi, biasanya kan di tahap baru mulai bisnis nih, yang akan beli adalah orang-orang terdekat nih, sama yang bantu promosi. Biasanya orang beli karena rasa penasaran. Nah, gimana nih caranya, Chef, untuk mengubah dari hype jadi lifestyle buat konsumen gitu? Ini sebenarnya tadi udah dibahas tuh di nyam-nyam tuh. Kalau saya Mbak rasa, Citra ya, Chef? Mbak Citra itu udah sangat luar biasa itu. Nah, kalau saya merasakan bukan stuck lagi, kita bleeding itu sudah betul-betul yang minus, betul-betul yang kita udah nggak ada harapan, kita tutup, itu sudah juga kita rasakan. Nah, tapi apa kita nyerah gitu? Hampir tidak ada sih, hampir tidak ada success story itu dari awal langsung merasakan sukses. Yang namanya success story pasti dia akan merasakan sulitnya dulu atau susahnya dulu kalau menurut saya. Nah, jadi tentunya pengalaman stuck, bahkan bleeding, bahkan kita minus, bahkan kita gugur, saya mengalami kurang lebih hampir 2 kali. Nah, jadi untuk bangkitnya lagi yang paling satu itu dari diri kita sendiri. Tadi Mas Angga itu sangat luar biasa. Orang lain nggak akan bisa bantu. Motivasi itu kalau kita nggak termotivasi juga percuma. Jadi dari kitanya sendiri, bagaimana kita bisa membangkitkan diri kita sendiri untuk yakin bahwa dengan keterpurukan ini akan lebih sulit kita, tapi dengan kita semangat, yang paling penting adalah tadi satu poin yang dari Mbak Citra itu saya ambil, bahwa pelajari tuh dari hulu sampai ke hilir. Jangan kita memulai bisnisnya A, tapi kita nggak mengetahui tentang A gitu. Nah, ini juga banyak dialami oleh di profesi saya. Ikutan gitu ya, Chef ya? Betul, apalagi baru nongol sekali di TV masak, dia sudah mendeklarasi dia seorang chef. Nah, artinya hulu hilirnya nggak dapet nih, chef itu apa sebetulnya, dan apa sih tugasnya itu. Nah, sama dengan produk. Kita membuat produk, loh, pelajarinya itu sangat luar biasa loh, untuk satu produk saja gitu kan. Apalagi kalau untuk fokus ke dalam satu produk, itu luar biasa kalau kita mau betul-betul belajar gitu kan. Apa nih misalkan, kenapa dia punya nama? Tadi juga saya lihat ada pertanyaan begitu kan, sekalian nih saya jawab. Jadi saya lihat tadi ada pertanyaan, bagaimana sih cara membranding dan mempromosikan produk gitu kan. Branding itu sepengalaman saya belajar,
branding itu kita mencoba menciptakan perilaku si pembeli gitu. Contohnya apa? Misalnya, kalau minum air putih, apapun mereknya disebut Aqua. Berarti Aqua berhasil untuk merubah atau menciptakan perilaku orang minum air putih. Aqua jadinya. Kalau kita lihat brand apa sih? Nike itu cuma logonya centang begitu, tapi orang tahu centang itu nggak usah dinamain juga orang tahu Nike. Mercy hanya bintang 3 gitu, nggak usah dikasih nama Mercy, orang pun tahu itu logo Mercy. Pertamina, cuma ada warna merah, biru, misalkan putih, orang tahu bahwa itu Pertamina. Artinya begitu luar biasanya brand ini ketika orang itu sudah untuk perilakunya. Jadi PR kita untuk menciptakan brand, tadi Mas Angga udah cerita, apapun dia lakukan, ke masjid-masjid, modal plastiknya yang nge-brand, itu tanpa kita sadari nantinya perilaku pembeli akan tercipta sendiri. Artinya, dan lebih mudahnya untuk menciptakan brand ini buat sesuatu yang betul-betul beda. Kalau udah beda, orang akan lebih mudah mengingatnya. Itu artinya apa sih kalau ayam tepung orang taunya KFC, walaupun itu Sabana, anak kecil bilangnya KFC. Nah, itu udah merubah perilaku pembeli. Nah, artinya coba kita yang ciptain perilaku itu. Donat madu mungkin itu sudah tercipta sangat luar biasa kalau menurut saya. Donat madu, bagaimana caranya orang tahu donat madu itu ya donat madu Cianjuang itu ibaratnya gitu kan. Karena dia pelopor untuk donat madu. Nah, artinya dalam membuat brand ini menurut saya harus betul-betul dipikirkan. Kalau di kuliner gampang kok buat unik, buat orang lain itu yang nggak punya, kita yang pelopor itu akan menjadi satu brand yang gampang diingat, yang akan merubah perilaku atau menciptakan perilaku si konsumen ini. Jadi gitu kalau menurut saya, Mbak. Oke, Chef. Ini kalau mendengarkan Chef Adi menjelaskan, ini kayak terlena kita bisa sampai tengah malam ya, Chef. Ya enak diceritain sama Chef Adi ini. Oke, tadi poin-poin yang saya dapat dari jawaban Chef Adi, jadi gimana kita tuh menjadi unik gitu ya, Chef ya. Sehingga produk kita diingat dan emang orang-orang pengen beli lagi gitu ya, Chef. Jadi Enak tidak itu udah hanya pasti. Kalau enak itu sudah wajib. Kalau dimakan itu enak itu wajib gitu kan. itu nggak boleh. Iya. Enak dan punya keunikan gitu ya, Chef. Jadi selepas masa promosi tetap nih ada continue berlanjut gitu ya, Chef ya. Saya pernah buat restoran di Cilacap di Jawa Tengah. Ya. Itu awalnya cuma saya buat namanya karena Cilacap itu punya tempe mendoan, itu saya buat mendoan lasanya. Restoran itu terkenal dengan mendoan lasanyanya. Jadi orang begitu datang mau nanya mendoan lasanya karena memang itu saya ciptakan. Artinya ini salah satu contoh saya bilang unik aja beda dulu. Nah, jadi tempe mendoan kalau lasanya di Eropa itu kita pakai lasanya sheet. Sheetnya ini saya ganti tempe mendoan. Jadi tempe mendoan tetap di layer dengan bolognese, kemudian di topping dengan cheese, keju gitu kan. Tapi rasa mendoan ini nggak kalah dengan lasanya kayak gitu. Jadi yang unik-unik ini sangat luar biasa. Kita bikin steak rawon. Jadi daging steak tapi bumbunya ya rawon gitu dan ini kita tampilkan secara unik gitu. Nah, mungkin hal-hal yang seperti ini dengan unik orang mau coba, habis itu bertahannya dengan enak. Nah, dengan dia udah coba terus enak, pasti datang lagi, repeat akan terjadi gitu kan. Nah, habis itu baru kita atur manajemen kita balik itu, entah itu sistem keuangannya dan yang penting marketnya kita dapat dulu untuk orang pengen coba dan bisa bertahan dengan kita. Karena banyak orang buat unik tapi asal nggak nyambung misalkan, itu hanya sebentar. Itu hanya sebentar. Rame tapi sebentar gitu kan. Nah, ini banyak hal sih yang ada kayak gitu. Makanya kita mesti pikirkan uniknya ini nyambung gitu. Nyambung dan kita bisa bertahan nanti lebih lama. Oke, gitu. Menarik sekali nih Chef, insight-nya buat saya. Unik yang memang enak, asik. Gitu ya, Chef.
Jadi nggak sekedar unik aja, tapi tetap enak agar orang bertahan sama produk kita gitu ya. Oke, Chef, makasih jawaban komprehensifnya. Mungkin saya juga pengen denger nih insight dari Mbak Citra terkait jawaban dari pertanyaan ini. Maksudnya gimana sih agar orang-orang itu setelah promosi rasa penasarannya lepas, gimana mereka tetap bertahan pada brand kita gitu, tetap repeat order lah istilahnya. Nah, gimana tuh Mbak Citra? Oke, terima kasih Mbak Dina. Jadi jawaban dari Chef Adi udah sangat lengkap ya, udah luar biasa sekali. Mungkin saya menambahkan sedikit ya. Kalau untuk unik dan enak tadi, yang enak udah wajib, mungkin kita bisa menambahkan inovasi atau kreasi baru. Misalnya untuk satu produk yang sudah terkenal, maksudnya udah mendapatkan hati para pembeli, mungkin kita bisa tambahkan, misalnya contoh kalau dari saya nyam-nyam itu ada brownies. Brownies ini bisa ditambahkan misalnya nanti untuk ulang tahun, menyediakan untuk paketan birthday cake gitu kan, ada tulisan happy birthday. Terus juga menyediakan mungkin untuk snack box-nya, terus atau hampers. Jadi emang mengikuti juga apa yang ada di pasar, selalu ikutin tren. Jadi produk yang kita tidak tenggelam oleh waktu gitu. Mungkin tambahannya. Oke, menarik ya Mbak Citra. Jadi kita ngikutin tren, ada apa nih? Misalnya kayak nanti mau Natal gitu ya Mbak ya, bikin hampers Natal gitu ya Mbak ya. Karena jadi balik ke perilaku konsumen tadi kayak yang dibahas sama Chef Adi ya. Jadi perilaku konsumen seperti apa, maka produk kita mengikuti kepada perilaku konsumen tersebut. Orang lagi musim Ramadan bikin parcel, lagi musim mau Natal juga nih nanti juga bisa dibikin parcel. Oke, ini menarik juga nih jawaban dari Mbak Citra. Jadi gimana nilai-nilai unik dari produk kita yang awalnya gitu-gitu aja, tapi dikasih nilai lebih lagi gitu ya, Mbak Citra. Oke, mungkin bisa jadi insight juga buat teman-teman yang lainnya. Nah, terus di sini tadi juga ada pertanyaan gimana caranya bangkit. Mungkin saya boleh ke Mas Raihan ya, Mas Raihan ya. Gimana sih mungkin setelah lumayan lama bisnisnya dijalani oleh keluarga, pasti ada masa up and down-nya. Gimana ketika misalnya sudah stuck, nggak ada lagi yang beli, terus gimana biar bangkit lagi, semangat lagi gitu, Mas? Ya, terima kasih Mbak. Jadi untuk donat madu ini kita berinovasi-inovasi berbagai macam cara ya, seperti nambah-nambah topping-topping rasa-rasa favorit masyarakat. Kami juga ngasih riset-riset ke masyarakat-masyarakat sekitar, rasa apa sih yang mereka sukai dan rasa apa yang sebenarnya mereka suka, cuman kami tetap jual gitu. Jadi habis itu kita ngasih rasa baru, ngasih inovasi-inovasi bentuk-bentuk donat, bukan bentuk ya, donat yang mini, ada donat yang lebih besar lagi, kami kasih inovasi seperti itu. Dan juga sudah berjalan sekitar 2-3 tahun belakangan ini, Donat Madu Cianjuang juga membuat donat custom. Yang mana donat custom itu seperti siap donat bisa digambar sesuai apa yang diinginkan konsumen. Konsumen tinggal kasih gambarnya aja ke toko yang dituju. Jadi setiap tokonya itu minimal harus punya satu karyawan yang sudah di-training sedemikian gimana caranya supaya mereka jago di-training untuk membuat gambar-gambar, membuat tulisan-tulisan yang bisa benar-benar presisi dengan gambar-gambar yang diinginkan. Dan alhamdulillahnya dengan inovasi seperti itu, masyarakat-masyarakat akhirnya memilih donat madu Cianjuang sebagai gift atau kue untuk ulang tahun teman, ulang tahun anak, atau untuk arisan keluarga yang ditulis tulisan misalkan happy birthday A, happy birthday B, atau cepat sembuh untuk ibu, gitu-gitu. Mulai dari situlah donat madu Cianjuang bangkit lagi, yang mana tadinya konsumen itu jenuh sama donat rasanya cuma itu doang, coklat, keju, isi gula, isi krim cheese gitu-gitu. Cuman setelah itu mungkin mereka langsung menganggap, wih boleh juga nih ya. Kita kan udah bosen ngasih kue yang seperti itu, yang kue-kue seperti di cheesecake itu kan untuk mereka, untuk segmen donat madu Cianjuang kan tuh mahal ya, karena cheesecake itu satu kuenya bisa 150 sampai 300. Nah, untuk donat madu Cianjuang kan dikarenakan target pasarnya itu menengah bawah,
Jadinya mereka itu untuk membeli hadiah ulang tahun kue itu dengan harga sekitar 60-50 ribu saja itu mereka udah seneng, udah masih affordable untuk mereka bayar lah dibandingkan harus bayar 300 ribu dapat kue yang sekecil itu doang. Jadi salah satunya itu sih Mbak, inovasi Donat Madu Cianjuang yang sudah dilakukan dan berhasil. Oke, ternyata menarik ya Mas jawabannya dari Mas Reza, gimana kita tetap memberikan inovasi-inovasi toppingnya yang beraneka ragam lagi ya Mas ya. Ya. Oke, terima kasih nih kepada seluruh narasumber yang telah hadir memaparkan mengenai produknya juga, terus juga bagaimana tantangan dan juga peluang yang dihadapi selama masa pandemi ini. Nah, semoga selama sesi ini Bapak dan Ibu serta para peserta mendapatkan insight-insight yang luar biasa dan bisa diterapkan di dalam bisnis yang sedang dikelola saat ini. Oke, sebelum sesi ini berakhir, kita akan mengadakan foto bersama terlebih dahulu. Jadi dimohonkan kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya ya. Iya, kita foto yang di sesi formal dulu. Oke, Mas Rifai tolong dibantu ya. Oke, sekarang saya akan hitung. 1, 2, 3. Oke, sekarang untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu untuk sesi ini. Sampai berjumpa pada sesi PPHI Friday Network selanjutnya. Dan mohon maaf apabila kami dari panitia ada kesalahan selama pelaksanaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Terima kasih para narasumber yang luar biasa. Terima kasih. Regina dan tim. Terima kasih semua. Mohon izin dan berdiri. Boleh nanya nggak, Mbak Dina? Iya, Pak. Panitia men-share materi presensinya nggak? Nanti bisa dihubungi ke panitia, Pak. Nanti akan kami kirimkan. Kami akan izin dulu ke para narasumber, Pak. Nanti insya Allah akan diinfokan kalau misalkan dari masing-masing narasumber berkenan untuk di-share ya. Terima kasih. Foto.